berbeda ya dari tahun yang 2020, 2021. Jadi pergerakan di tahun ini tuh sebenarnya agak sedikit tricky di market gitu. Jadi untuk saham-saham yang kita ngomong realnya aja ya, saham-saham swing itu kita pegang bisa panjang, tapi dengan teknik yang berbeda megangnya. Jadi kalau misalnya kita ngehold terus gitu ya, biarin kita nggak buy sell gitu ya, otomatis ada resiko ketika kita udah cuan nih, terus habis itu kembali lagi ke BEP malah minus gitu. Ada yang kayak gitu. Terus malah gagal nggak sampai di target. Itu banyak yang terjadi kayak gitu kasusnya. Jadi akan susah buat teman-teman mungkin ya ngalamin di sini nggak sih? Megang tuh kayaknya tuh niatnya tuh swing nih dari misalnya dari 200 maunya TP-nya di 400. Ternyata nggak sampai 400 baru naik 280, 300. Nggak kuat dibanting lagi ke bawah gitu. Akhirnya kita udah rugi waktu nungguin ya kan terus BEP lagi minus gitu. Jadi akhirnya dengan kayak apa ya fenomena kayak gitu. Jadi trading di tempat kami di grup Satset Cuan di komunitas ini, makanya kita lebih ke arah tradingnya jangkanya agak pendek. Ya, kita makanya ngomongnya satset gitu. Jadi kita cepet-cepet aja gitu. Nah, kecepatan ini time frame-nya berbeda-beda tiap orang tentunya. Jadi bisa dalam kurun waktu day trading seperti itu atau di hold beberapa hari atau mungkin dalam satu hari punya frekuensi yang tinggi, high frequency trading. Jadi yang penting di sini adalah megangnya itu tidak terlalu panjang gitu, nggak bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau di komunitas aset itu seperti itu. Mengingat tahun 2023 ini kecenderungan market, perilakunya market itu seperti itu. Jadi banyak aksi taking profit yang agak cepat ya, lebih cepat dari perkiraan gitu. Jadi akhirnya kita terpaksa mengimbangi market gitu supaya menjaga portofolio kita tuh supaya tetap growing gitu, gimana caranya lah gitu ya kan. Jadi kalau kita tuh Betul. kan pengennya beli ya udah diem aja, nanti tahu-tahu udah TP aja gitu kan, kita tinggal pasang buy nanti GTC sell gitu kan. Ternyata along Ya. the way itu nggak semulus itu gitu ternyata kan. Makanya di dalam trading sesuai ini ada sedikit tips-tips gitu buat teman-teman yang udah join tuh biasanya kayak misalnya taking profitnya di sini boleh dibungkus dulu, nanti kita tunggu di bawah lagi gitu ya. Akhirnya kita terpaksa ngalahin gitu supaya cuan kita bisa tetap terjaga gitu. Oke. Jadi memang 2023 ini mungkin kecenderungan lebih banyak ke arah kayak swing gitu kali ya. Jadi makanya yang kayak satset gitu lebih ini ya, yang lebih untuk dipakai gitu ya. Nah, Iya. mungkin kalau oke. Nah, kalau mungkin boleh cerita nggak sih kalau di 2023 ini mungkin ada saham-saham tertentu nih mungkin yang kenaikannya menurut Cici cukup luar biasa Drastis. dan berkesan gitu. Ya. Ada sih dan teman-teman mungkin juga kalau aware ya dan sering mantengin market pasti tahu nih yang benar-benar hype itu di mana kan. Yang terakhir-terakhir ini saham-sahamnya PP ya, OPP ya. Tampaknya OPP itu kan Wah, ya kan yang brand ya maksudnya yang cuan lah apa pokoknya saham-saham yang berbau itu. Nah, itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan terutama ya ada satu saham yang namanya brand kan teman-teman udah tahu ya bahwa itu kenaikannya udah nyalip BCA lah ya BBCA ya Big Bang which is itu seharusnya cukup mengagetkan ya inflow-inflow yang terjadi di brand itu membuat saham brand ini naik begitu cepat gitu dari sejak dia IPO dia nanjak terus kan nanjak koreksi sedikit nanjak lagi gitu kan sampai teman-teman kayak bertanya terus ini nentukan atapnya nih dia bisa sampai kemana sih gitu kan jadi di komunitas kita saya udah ada ulasan waktu itu di sebelum dia naik sampai sekarang nih ya sampai di angka-angka sekarang kan di sebentar ya saya buka dulu brand ini cukup menarik sebenarnya kemarin itu oh ya dia sudah sampai di 8.000 ya kepala 8 ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah saham yang memiliki kenaikan signifikan yang bisa multi bagger itu salah satunya ini gitu kan. Jadi kita juga sempat membagikan beberapa stock pick analisa saham ini ya dari brand ini untuk kita tradingkan gitu.
Boleh teman-teman kalau misalnya ada yang suka itu bisa di-keep aja. Tapi ya itu tadi dengan resiko jagain pakai trading stop loss. Udah gitu aja. Nanti biarin dia naik sendiri. Itu cara yang termudah. Tapi ada cara-cara yang nantinya saya akan ajarkan di kelas satset itu tadi. Nah, ini menentukan titik kalau all time high ini atapnya tuh di mana? Itu kan a bit tricky gitu kan. Ini bisa sampai berapa? Itu bisa dianalisa lah maksudnya gitu. Bisa kita antisipasi. Jadi waktu contoh nih ya, waktu saham Brand tuh masih kayaknya di 3 ribuan itu udah sempat saya reminder lagi bahwa brand ini masih bagus loh gitu. Terus naik sampai ke 5 ribu itu juga saya masih convincing ini tuh bagus. Nah, memang dia ada konsolidasi sedikit waktu dia bergerak naik sampai 6.800 dia konsol-konsol dulu koreksi sedikit-sedikit membentuk suatu penan gitu ya. Lalu dia melejit lagi ke atas gitu sampai mencapai angka 8.000. Nah, angka 8.000 dan 7.000 ini sebenarnya waktu di kelas satset itu sudah di grup kami sudah dibagikan gitu. Jadi bahwa potensi brand itu bisa ke angka 7 ribuan, kepala 7 gitu. Itu waktu di bawah. Jadi kita udah tahu, udah prediksi ini ke sana. Padahal waktu itu kan ini saham ATH, kita belum tahu bisa nggak nyampe ke sana. Nah, untuk TP-TP selanjutnya itu akan bertahap kita update ya sesuai market. Kadang-kadang itu takutnya kalau kita bilang nih brand 10.000 nanti mereka nggak tahu gimana memperlakukannya gitu loh. Katakanlah belinya udah tinggi nih 8.000 dimasukin terus habis itu dibawa koreksi ke misalnya 7.000 gemeter padahal tujuannya endingnya misalnya bisa ke 10.000. Nah itu kita akan ajarkan cara-cara entry-nya nanti bagaimana kalau udah tinggi kayak gini dan nanti nentuin targetnya tuh sampai kemana kayak gitu. Jadi banyak yang kita bisa sharing di situ. Menarik sekali sebenarnya saham brand ini ya dan masih punya potensial upside tapi ini disclaimer on ya keberapa Ya, ya disclaimer on penting. bisa nolnya bisa ganti itu pokoknya Betul gitu. betul. Oke. Jadi disebut juga ini ya sahamnya Om Pepe nih. Mungkin ada yang nanya, mungkin ada pendapat nggak sih kalau mengenai BRPT gitu? Oh BRPT Ada yang komen nih. oh ya oke. Saya seperti juga BRPT ini sekarang sedang mengalami fase koreksi ya. Jadi koreksinya sebenarnya ini ada gap yang lumayan jauh, which is itu di angka 1.345 sampai 1.300-an. Ya, itu adalah area support cukup kuat dari dari BRPT, maaf ya. Jadi kalau melihat candle hari ini sih, candle ya, itu kayak ada potensi sih sebenarnya dia ditahan di sana. Cuman untuk potensi turun selanjutnya tuh masih ada gitu. Saya coba lihat sebentar ya di sini BRPT. BRPT itu potensi koreksinya sebentar saya lihat di chart weekly dulu. Oke, di 1535 ini ada support pivot ya untuk BRPT Ya, dan sepertinya dia tertahan di sana, makanya terjadi pantulan ke atas. Ya, 1535 ini bisa diperhatikan. Andai kata sebenarnya 1535 ini belum tentu kuat nahan ya. Saya rasa masih ada koreksi lagi lebih lanjut ke bawah gitu. Nah, kemana? Itu pertanyaannya kan kemana? Itu arahnya ke, bentar ya. Apabila teman-teman misalnya nih udah punya barang dan posisinya udah profit, better dijagain ya pakai stop loss ataupun trading stop di atas harga modal kalian sehingga profitnya nggak sampai tergerus. Sayang banget soalnya karena fase seperti ini masih rentan koreksi yang lebih tajam. Sebentar kayak gini ya, gimana ya, saya coba buka chartnya ya supaya teman-teman bisa lihat maksudnya kayak gimana gitu. Oke ya, bentar ya saya arahin ke sini. Nah, ini saya switch dulu ya, Ernest. ya. Nah, mungkin gambarannya gini ya teman-teman supaya gampang deh saya ngomongnya. Ini waktu zaman BRPT belum capai angka sini ya, angka hari kemarin di berapa ini?
1940 ya, 1940 ya tingginya kemarin itu, belum bisa tembus lagi. Nah, overall waktu dia masih di bawah, masih belum rally begini, itu saya udah bikin ini, analisa ini sebenarnya. Udah tahu kalau dia bakal nyentuh titik ini gitu. Prediksi ya deket-deket 2000. Itu saya udah share di grup ya. Di grup itu saya kasih tahu bahwa brand tuh ada arah mencapai ke titik level hampir ke 2000 atau 2000-an gitu. Average lah, kurang lebih sekitar 1900 sampai 2000 bisa. Nah, itu ketika BRPT masih bergerak begini. Masih di sini tuh udah kelihatan dia tuh mau ke sini gitu kan. Nah, maka dari itu, saya udah remind ke teman-teman kemarin, ketika sudah mencapai level ke ya kepala dua, ada chance ke kepala dua memang, tapi andai kata dia tidak kuat, ya dia akan melanjutkan koreksi dulu ke bawah, gitu, ke sini. Bisa levelnya ke 1535 itu. Andai kata itu dijebol, maka dia akan ke next support, which is itu di angka 1450. Dan idealnya dia nutup gap dulu ya, baru lega sih. Di 1305, itu kalau saya sih berani banget kalau misalnya nunggu di situ. Gitu. Angka ideal ya, angka ideal. Mungkin dia perjalanan nggak akan langsung turun ke 1330. Mungkin akan terjadi pergerakannya seperti ini. Prediksi aja ya, jadi most likely bisa begini. Gini, gini, gini. Gini. Ya, jadi naik, turun, naik gitu. Turun, naik, turun gitu. Jadi ini kalau pertaruhannya di sini, kalau ini bisa nahan ya ini sampai sini, naik lagi sedikit, turunnya bisa sampai sini. Kalau sampai sini tuh ada, tapi belum tentu langsung ya. Bisa juga konsol-konsol dulu di sini gitu. Gitu sih estimasinya kayak gitu. Tapi idealnya kalau teman-teman mau nunggu BRPT di 1300-an lah itu sampai 1300 75 berapa 1360 sampai 1360 good to watch ya buat BRPT idealnya 1300 gitu karena ada support dan kuat di situ. Disclaimer on ya. Disclaimer on teman-teman ya, again ini analisa pribadi gitu teman-teman ya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli, segala resiko ada di tangan transaksi teman-teman masing-masing. Wah tapi menarik banget nih Cik gitu ya, jadinya nih kalau nanti teman-teman mau belajar lebih lanjut hal seperti ini, bisa ini Cik ya, untuk ikut kelas batch Desember ya, saat secuan ini Cik ya. Bisa dong. Iya, nanti bisa, dan teman-teman bisa langsung lihat juga di aplikasi Cuans ya, kalau mengenai detail kelasnya, nah teman-teman bisa langsung aja ya. Oke, nah kita balik lagi nih ngomong ini, mengenai mungkin masih 2023 nih ya, mungkin kalau boleh di-share nih 2023 kan cukup seru ya, market selalu berubah gitu ya, kalau yang paling berkesan sepanjang 2023 dari market apa nih Ci? Paling berkesan ya? Iya, ada nggak? Yang berkesan yang baru-baru ini aja sih. Yang seru-serunya banget. Iya, saham-sahamnya semua gila sih. Itu udah kayak berasa kayak Santa Claus Rally, kayak window dressing-nya itu ya itu deh gitu, seputar saham-saham itu dan plus BBYP kemarin. Jadi seru banget market di kayak 1-2 minggu terakhir ini ya, lagi rame-ramenya banget. Terus kemudian pasar juga responsif walaupun keadaan inflow sepertinya juga nggak gitu ini ya nggak gitu oke sebenarnya kan di bulan November minggu kedua mungkin ya baru ada asing itu masuk walaupun jumlahnya tidak terlalu gimana fantastis tapi dari inflow yang kira-kira sekitar asing kalau nggak salah sekitar 3 T-an ya year to date-nya ya sampai bulan 11. Nah itu dari 3,5 triliunan itu asing masuk gede porsinya di bulan November minggu kedua, which is itu mungkin nyiapin dana buat ini ya, buat yang Desember ini kemarin gitu. Nah, ya yang menarik sih buat saya sih ya ini yang barusan rally-rally ini, yang cuan, brand, terus kemudian BRPT, TPIA, BBYP, wah itu seru banget sih. Dan teman-teman juga cuan banyak ya dari itu, karena dari pergerakan yang volatile sendiri, dari kayak misalnya contohnya saham BBYP sendiri, itu kita tuh sehari tuh bisa keluar masuk tuh beberapa kali udah kayak setrikaan gitu ya. Udah saya kasih tahu kan kalau di grup itu di komunitas kami itu memang ada live trade tiap hari hampiran ya. Jadi kalau memang ada yang bagus akan saya share, tapi kalau misalnya nggak ada yang bagus ya
Paling saham-saham yang kemarin trade plan-nya masih berlaku atau yang ada watchlist baru ya saya akan share langsung gitu. Tapi kalau memang ada yang seru nih, itu kayak kemarin BBB langsung saya ya ini disclaimer on ya. Sebenarnya bukan ngajak beli tapi saya kasih tahu, ini saya masuk di sini terserah kalau mau ikut ya resiko dihitung sendiri tanggung sendiri. Saya bilang saya HK di sini. Misalnya BBB ini masuk di 458, saya masuk, terus saya buang di 490, 492 dan seterusnya. Terus habis itu saya kasih tahu juga saya udah buang. Saya nada lagi saya makan mulai dari 468, 470, itu saya makan pokoknya. Saya makan semua, terus habis itu saya tungguin, nggak lama ya kebetulan naik gitu kan. Terus saya kasih tahu semua yang udah cuan, luber kan langsung naik ke sekitar 486, boleh di TP atau tunggu lagi besoknya. Memang ada potensi dia akan ke kepala 5. Saya kasih tahu mereka. Nah, jadi terserah teman-teman mau TP dulu di 486 atau mau di 500, boleh-boleh aja. Kalau 500 ya nunggu besok karena besok akan kepala 5, which is itu hari ini gitu maksudnya.